Lalu saya sampaikan ya, kalau dari cash flow itu kita bisa menilai gitu, kira-kira keadaan perusahaan itu sedang seperti apa gitu ya. Nah ini salah satunya. Ini kayaknya kualitasnya kurang bagus ya. Kelihatan nggak sih tulisannya, teman-teman? Agak ngeblur, Bu. Iya, terbaca, Bu. Coba ya. Untuk cash flow dari perusahaan ya. Saya nggak tahu ya kenapa ya, harus saya kasih tahu ya. Nah ini yang pertama kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat cash flow statement itu dia ada 3 bagian ya, ada 3 part. Ada bagian cash flow from operating, cash flow from investing, cash flow from financing. Dari tanda-tanda notasi yang ada di ketiganya gitu ya, kita bisa menangkap gitu ya kira-kira posisi keuangan perusahaan itu sedang di tahap yang mana gitu ya. Nah nanti biasanya dia disesuaikan juga dengan mengingat kembali di pertemuan kedua ya, kita bicara terkait siklus dari bisnis itu sendiri ya, mulai dari awalan berdiri, growth ya, mature hingga turun gitu ya. Nah ini yang pertama adalah tandanya yang from operatingnya positif, investingnya positif, financingnya positif. Nah, coba kalau cash flow from operating positif itu maksudnya apa? Ya, teman-teman. Jadi apa sih kalau cash flow from operatingnya positif itu? Perusahaan Izin, Bu. mendapatkan laba, Bu. Ya, betul ya, mendapatkan laba. Jadi perusahaan itu dari operasionalnya dia bisa generate cash gitu ya, making money dari operasionalnya dia. Oke, yang kedua investing positif ini maksudnya apa nih kira-kira? Menjual aset tetap, Bu. Kalau kegiatan investing positif itu, kegiatan cash flow from investing itu isinya apa saja teman-teman? Masih ingat? Terkait penjualan aset ya, Bu, aset tetap, investasi. Betul ya. Nah, di situ macam. masuk ketika kita menjual aset, bentuknya tuh berarti cash inflow ya. Atau kalau misalkan kita membeli aset tetap, bentuknya adalah cash outflow, jadi negatif. Nah, kalau di sini positif, berarti kurang lebih ya pembelian aset kita jauh lebih kecil dibandingkan penjualan aset. Jadi bisa kita katakan bahwa perusahaan itu sedang menjual asetnya, aset tetapnya gitu ya. Kalau yang financing positif artinya apa? Perusahaan melakukan pendanaan dari utang atau ekuitas. Oke. Kenapa?
Kenapa? Cash flow dari perusahaan didapatkan dari pendanaan, Bu. Oh ya, jadi ketika cash flow from financing ini positif, mungkin perusahaan itu sedang ini melakukan pinjaman baru, gitu ya. Nah, jadi dari kegiatan financingnya dia mendapatkan cash inflow. Di sini ya berarti secara operasional dia menguntungkan. Ya, di sisi lain ketika menguntungkan gitu, tapi di sini dilihat bahwa perusahaan itu malah menjual asetnya gitu ya untuk mendapatkan cash inflow dari kegiatan investing. Lalu yang terakhir, nih di sini kan sudah liquid ya, dari operasional dia mendapatkan cash, dari kegiatan investing dia juga mendapatkan cash gitu ya. Ditambah lagi dengan kegiatan financing perusahaan juga di sini mencoba mendapatkan pinjaman berarti ya positif. Nah di sini berarti kita bisa bilang bahwa perusahaan itu sedang dalam posisi yang sangat liquid. Nah biasanya perusahaan melakukan ini ketika misalkan dia ada beberapa kebijakan bisnis ya seperti misalkan melakukan merger atau melakukan akuisisi gitu ya, atau misalkan ada kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan pembiayaan gitu ya. Ini tendensinya seperti itu. Oke, nah ini kita lihat yang kedua nih. Dari operasionalnya positif, investingnya negatif, financingnya negatif. Kira-kira ini ceritanya bagaimana nih? Apa yang terjadi? Dari sisi operasionalnya perusahaan seperti apa? Gimana teman-teman? Dari sisi operasionalnya dia mendapatkan untung dari hasil penjualannya, sedangkan dari investasinya dia juga mendapatkan pengembalian atas investasi yang dilakukannya. Lalu financingnya Bu, dia mendapatkan pengembalian juga atas pembiayaan yang dilakukan Bu. Oke, nah kalau di sini maaf nih, saya baru selesai misalnya. Ya baik, gimana tadi Mbak Hovita, boleh diulangi nggak? Kalau dari sisi operasionalnya dia positif, berarti dia mendapatkan keuntungan dari hasil operasinya atau penjualannya. Lalu jika investasinya positif, berarti ia mendapatkan pengembalian dari investasi atau aset tetapnya. Lalu kalau misalnya financing itu berarti dia mendapatkan pengembalian atas pembiayaan yang dia keluarkan, misal saham dan obligasi atau semacam itu. Yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua Mbak? Yang Dian atau Sido Bu. Yang Yang ini? positif Bu. Ya. Oh, yang bagian atas ini gitu ya. Jadi tadi yang atas itu
perusahaan itu dari operasional dia menghasilkan cash ya, investing juga dia mungkin karena masih ada target tertentu ya masih kurang dari operasionalnya, jadi dia mengajukan kegiatan financing juga, dia tambah dengan pinjaman baru gitu ya. Nah lalu mungkin masih kurang lagi nih nama perusahaan ditambah dengan penjualan aset tetap. Jadi dia sangat ikut tuh ya mendapatkan cash dari 3 sesi ini. Oke, itu yang bisa kita lihat ya kecenderungannya. Sekarang yang kedua ini positif, negatif, negatif ya. Di sini perusahaan operasionalnya berarti generate cash ya, dia bisa menghasilkan cash dari operasionalnya. Nah, di sini investing negatif maksudnya apa nih kira-kira? Kalau investing negatif itu cash flow-nya berarti yang dominan kegiatan apa di kegiatan investingnya? Apakah perusahaan menjual aset atau membeli aset? Membeli aset, Bu. Membeli aset, betul ya. Kalau yang financing negatif, apakah dia mendapatkan pendanaan baru atau dominannya adalah membayar pendanaan? Membayar ya, Bu, untuk melunasi. Betul ya. Jadi kalau di sini bisa kita narasikan gitu ya, perusahaan itu mendapatkan cash dari operasinya gitu ya, dari operatingnya, nanti dia gunakan kas ini untuk membiayai kegiatan investingnya, yaitu membeli aset tetap, dan untuk melunasi utang yang jatuh tempo di kegiatan financing, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa bicara dari tanda-tanda yang ada. Di sini positif, positif, negatif, ya. Oke, dari sini kita lihat bahwa kemungkinan perusahaan itu memiliki utang jatuh tempo cukup besar. Dari sisi operasional dia sudah menghasilkan cash tapi tidak cukup, maka dia bantu dengan penjualan aset tetap ya. Makanya dia dapatkan cashnya dari 2 tempat, operasional dan investing, nanti untuk melakukan pelunasan atau cash outflow di sesi financing gitu ya. Kalau ada yang bertanya boleh silakan. Nah, ini yang selanjutnya adalah positif, negatif, positif. Ya, berarti di sini kalau ini lain ceritanya nih, ya uang perusahaan sedang fokusnya keluarnya adalah di kegiatan investasi, ya. Nah di kegiatan investasi ini dia berarti kan mungkin sedang perlu pembelian aset tetap ya. Nah, di sini dia untuk membiayainya menggunakan cash yang berasal dari operasionalnya. Tapi mungkin perusahaan tidak cukup dari operasionalnya saja, maka dia bantu dengan pendanaan baru. Ya, jadi dia lakukan kegiatan financing, mungkin dia meminjam melakukan pinjaman baru ya untuk melunasi kegiatan investing. Nah, yang ini BNBR teman-teman ya, negatif, positif, positif. Nah, kalau BNBR ini ya biasanya dia dari sisi operasionalnya itu negatif ya, berarti dia untuk melunasi operasionalnya saja atau untuk memenuhi operasional saja dia kesulitan, makanya dia bantu dengan cara menjual aset tetap dan melakukan pinjaman gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Bu, izin Ya, bertanya. ya boleh. Untuk yang investing tadi, Bu, kalau misalnya positif itu kan menjual aset tetap ya, Bu. Dan kalau misalnya positif itu kan patut dicurigai kalau misalnya perusahaan mau bangkrut atau tidak cukup uangnya ya, Bu. Nah, untuk itu apakah untuk yang investing positif itu selalu patut dicurigai atau bagaimana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Nah, betul. Nanti tergantung kita lihat siklus perusahaan ya. Jadi kalau misalkan waktu di pertemuan 2 ya, Mbak Lisya ya, kita bahas ya. Ternyata cash flow positif itu tidak selalu baik, tergantung dari siklus bisnis dari sebuah perusahaan. Nah, perusahaan yang di awal berdiri bisa jadi dia cash flow-nya negatif ya, tapi sebenarnya dia memang sedang ekspansif gitu ya.
bagaimana dia mau naik, melakukan fix aset yang banyak gitu ya. Tapi dari sisi lain, sisi operasionalnya juga belum terlalu untung kan kalau untuk perusahaan baru, sehingga terlihatnya cash flow-nya negatif. Nah, kalau ini di sisi yang lain lagi nih, cash flow positif juga tidak selalu baik gitu ya. Karena bisa jadi ada saat-saat tertentu misalkan perusahaan sudah mendekati kebangkrutan ya, di sisi operasionalnya juga mungkin dia masih ada keuntungan tapi tidak terlalu banyak ya, akhirnya dia mulai menjual aset-aset tetapnya gitu ya. Nah, nanti yang harus dilihat oleh teman-teman adalah kembali lagi ke CALK-nya. Dilihat penjualan aset ini, penjualan aset yang seperti apa gitu ya. Apakah penjualan aset itu ada pergantiannya, misalkan Mbak Lisca lihat nih, penjualan aset ini apakah dalam rangka apa nih, apakah regenerasi, ya kan, kalau itu biasanya normal, atau ya karena ada penggantian teknologi gitu ya, jadi ada regenerasi, atau memang itu pure barang-barang modal gitu yang dijual. Nah, kalau gitu kan kita jadi tanda tanya nih, karena penjualan ini tuh dampaknya berarti kan perusahaan tidak bisa beroperasi lagi. Nah, itu yang harus diwaspadai. Atau misalkan perusahaan itu menjual aset tetap untuk mengganti, misalkan mengganti tadinya dia membeli gitu ya, memiliki langsung si aset sewa tersebut. Nah, karena suatu kebijakan atau efisiensi dia memutuskan untuk leasing, kan itu juga lain cerita ya kalau kita misalkan dapat kayak gitu. Jadi nanti pada akhirnya dicek lagi nggak ke keterangan di CLK-nya sebetulnya penjualan aset tetap ini ya memang nggak akan seterang itu gitu ya alasannya untuk ini, tapi nanti kita bisa menerka-nerka barang apa saja yang dijual gitu ya. Lalu adakah, kan harusnya sih kalau di tahun itu ada penjualan, kalau untuk yang barang-barang modal harusnya sih ada langsung penggantinya gitu ya. Tapi kalau misalkan dilihat ini seperti kayak tanda kutip cuci gudang, kan berarti itu yang harus kita waspadai gitu Mbak Lucia. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke ya, nah sekarang kita lihat lagi. Nah, ini satu lagi ya. Nah, ini cash flow from operatingnya negatif, investingnya negatif, financingnya positif ya. Nah, ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang masih di level startup lah ya. Jadi biasanya kan di awal-awal itu dia dari sisi operasionalnya belum mendatangkan cash gitu ya, tapi dia perlu investing yang banyak, akhirnya dia mencari pendanaan. Ya, jadi di sini dia sumber pendanaan utamanya atau sumber kas utamanya itu dari financing. Nah, ini contoh lainnya negatif, positif, negatif. Kalau di sini jelas ya, tujuan utama perusahaan adalah membeli aset tetap. Nah, untuk membeli aset tetap itu dia sorry. Nah, ini yang tadi ditakutkan ya oleh Mbak Listiani. Dari sisi operasional dia masih negatif gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah mendekati titik akhir gitu ya, kebangkrutan, biasanya dia agak sulit juga tuh untuk mendapatkan pinjaman baru. Ya, jadi tidak semudah itu juga untuk mendapatkan cash flow from financing. Nah, ini bisa jadi kita mencurigai nih kalau lihat pola seperti ini ya. Jadi dia dari operasional sudah tidak menguntungkan, dia untuk mendapatkan pinjaman juga nggak bisa. Jadi dia tinggal membayar utang yang jatuh tempo gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya dia menjual aset tetapnya. Nah, ini pola yang tadi ditakutkan ya sama Mbak Listi. Nah, ini yang terakhir negatif. Kalau ini berarti perusahaan ya sudah menggunakan cash reserve gitu ya untuk membiayai, karena dari operasionalnya sudah tidak mendatangkan cash ya, dari investing juga tidak mendatangkan cash, dari financing juga tidak mendatangkan cash. Nah, ini nanti ketika melakukan analisis distorsi gitu ya, teman-teman bisa refer ke cash flow statement-nya juga ya, jadi nanti untuk mendukung. Misalkan kalau dilihat kemarin kan utang bertambah banyak gitu ya, nanti lihat di sini kenaikan utang itu untuk apa sih tujuannya gitu ya, kira-kira kan lebih
lebih tergambarkan gitu ya. Jadi nanti kalian bisa melakukan cash flow analysis ini sebagai pelengkap gitu ya, pelengkap ceritanya sebagai gambaran besarnya. Kira-kira perusahaan ini sedang di tahapan mana? Ya, sampai sini ada yang bertanya? Boleh? Mungkin terkait materi lain di materi kali ini. Oke, kalau misalkan cukup, kita lanjutkan dengan ini ya, presentasi hari ini berarti untuk kelompok 3 dan kelompok 5 ya. Lihat dulu, silakan kelompok 3. Izin untuk share screen, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan analisis distorsi aset laporan keuangan PT Indosat Tbk. Nah, dengan beranggotakan 5 orang, yang pertama itu ada Helena Aprilia Ica Umami, nomor absen 11, Ica Triwulandari, nomor absen 12, Inggit Kurniasari, nomor absen 13, Jaren Jeff Giovan Pinem, absen 14, dan saya sendiri, Kofi Tasya, nomor absen 15. Baiklah, untuk slide yang pertama, next. Kami akan mempresentasikan terkait dengan perbandingan laporan keuangan konsolidasian PT Indosat Tbk tahun 2020 dengan tahun 2019. Nah, di sebelah kiri ini merupakan angka pada laporan keuangan tahun 2019 dan 2020 dalam jutaan rupiah. Nah, di sini kami menggunakan analisis common size untuk menilai atau untuk melihat kenaikan atau penurunan akun-akun asetnya. Nah, jadi di sebelah kanan ini adalah presentasi common size-nya. Jadi di tahun 2019 kami analisis terlebih dahulu setiap akunnya dengan cara membagi nominal akun yang dicari dengan total asetnya. Misal, kas dan setara kas di tahun 2019 itu berjumlah 5.881.174 juta. Pada total asetnya di tahun 2019 sebesar 62.813.000 ya dalam jutaan. Sehingga didapatlah presentasinya itu sebesar 9,63%. Nah, begitu pula untuk tahun 2020. Lalu setelah itu baru kami selisihkan sehingga didapatlah kenaikan atau penurunan masing-masing akun aset pada laporan keuangan PT Indosat Tbk tahun 2019 dan 2020. Maka ditemukanlah beberapa akun yang mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan dibandingkan dengan akun lainnya, yang menurut kami berpotensi mengalami distorsi. Nah, karena keterbatasan slide, kami di sini hanya akan menganalisis 10 akun saja, teman-teman. Lalu untuk lebih jelasnya lagi, akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Evan. Saya silakan. Oke, baik. Di sini akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada kas dan setara kas. Mungkin saya akan flashback dulu sebelumnya. Sebenarnya kas dan setara kas itu apa? Nah, jadi kas dan setara kas ini terdiri dari kas dan kas pada bank dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, termasuk deposito on call yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan deposito yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 3 bulan. Nah, ini digunakan untuk kebutuhan kas jangka pendek dan tidak memiliki resiko perubahan nilai yang signifikan sebagai akibat penerimaan diri. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat di laporan keuangan konsolidasi tadi, itu adanya penurunan kas dan setara kas dari 5.881.174 menjadi 1.782.246. Nah, ini ada selisih sebesar 4.098.908, atau kalau misalnya kita melihat selisih secara distorsinya itu ada 6,520%. Nah, hal ini sebenarnya disebabkan oleh apa sih? Nah, kalau misalnya kita melihat dari CLLK dari perusahaan Indosat ini, itu karena kita tahu ada deposito. Nah, itu dia beberapa deposito yang dia punya itu sudah beberapa ditarik. Seperti misalnya pada PT Bank BTPN, PT Bank Danamon Indonesia, PT Bank Mega, dan juga PT Bank Bukopin. Nah, selain itu apa sih yang menyebabkan turunnya kas dan setara kas ini? Dari forecasting saya dan juga analisa saya dalam laporan keuangan ini terlihat juga di laporan keuangan itu adalah investasi jangka panjang bertambah. Nah, ketika investasi jangka panjang ini kemungkinan besar dia juga menggunakan kas untuk bisa menambah investasi jangka panjangnya ini. Nah, lalu pada akun pajak lain-lain yang dibayar di muka, mungkin saya akan menjelaskan dulu sebenarnya apa saja sih yang ditaruh di pajak lain yang dibayar di muka ini. Nah,
Untuk perpajakan dan untuk ini pada pajak layanan di Badan Muka ini, dia itu yang dimasukkan adalah yang jangka waktunya 12 bulan dari tanggal pelaporan. Anggapannya dia dibayar di muka dulu sebelum ada fiksasi dari perusahaan pajak ataupun dari DJP berapa totalnya itu, baru nanti di akhir bulan bisa dibayarkan dan sebagainya. Nah, di sana juga terlihat adanya penurunan pada tahun 2020. Itu dari 2019 itu 246 menjadi 246.521 menjadi 116.445 atau ada penurunan sebesar 0,207%. Nah, ini sebenarnya ada kenapa sih bisa terjadi ini? Nah, ternyata kalau misalnya kita analisis dari CLK-nya, pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintahan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 atau bisa disebut dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilisasi sistem keuangan untuk menangani pandemi coronavirus 2019. Nah, melalui peraturan ini, pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru dan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan, wajib pajak, badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap sebagai berikut. Nah, pada awalnya tarif pajak penghasilan yang sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021 dan tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang akan mulai berlaku pada tahun 2022 dan selanjutnya, sehingga ada penyesuaian untuk pajak lainnya yang dibayar di muka seperti itu. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya Ica, bisa langsung lanjutkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Jeran. Baik, untuk kemungkinan distorsi aset berikutnya adalah pada akun piutang usaha. Jadi berdasarkan tabel Kemenses laporan posisi keuangan PT Indosat Tbk dan entitas anaknya periode 2009 hingga 2020 pada bagian piutang usaha mengalami penurunan. Jadi pada tahun 2019 perhitungan Kemenses-nya itu adalah sebesar 5% dan pada tahun 2020 itu perhitungan Kemenses-nya itu sebesar 4%. Nah, kondisi ini menggambarkan perusahaan mengelola piutang usahanya dengan baik. Karena semakin rendah persentase piutang, maka risiko piutang tak tertagihnya juga akan semakin kecil. Nah, jika dirinci lebih lanjut, piutang usaha PT Indosat ini dibagi menjadi piutang usaha PT Indosat ini dibagi menjadi piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha untuk pihak ketiga. Nah, piutang pihak berelasi ini adalah piutang yang terjadi karena penyerahan kepada pihak lain yang memiliki hubungan yang istimewa. Contoh sederhananya seperti penyerahan inventori dari perusahaan induk kepada perusahaan anak, seperti yang telah dipelajari pada matkul AKL TM sebelumnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak berelasi ini dapat teman-teman lihat pada PSAK 7. Berikutnya, piutang pihak berelasi ini mengalami kenaikan sebesar 127,9 miliar. Teman-teman dapat melihatnya pada kolom selisih 2019 versus 2020. Yang mana apabila dipresentasikan itu sebesar 0,151% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini didominasi oleh transaksi dengan BUMN yang mengalami peningkatan sebesar 62,1 miliar. Jenis transaksi yang terjadi terkait dengan penjualan dan pembelian jasa interkoneksi dan sebagainya. Lanjut untuk subbab piutang usaha pihak ketiga. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan piutang pihak ketiga? Jadi yang dimaksud dengan piutang pihak ketiga ini adalah penyerahan kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa selain pihak-pihak yang dikategorikan sebagai pihak relasi. Jadi yang di luar PSAK nomor 7. Piutang pihak berelasi ini mengalami penurunan yaitu sebesar 564,9 miliar atau jika kita presentasikan yaitu sebesar negatif 1,219% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini apabila kita lihat dari catatan atas laporan keuangan didominasi oleh transaksi dengan perusahaan lokal yang mengalami penurunan sebesar 296,3 miliar. Baik, jadi bagaimana sih cara yang dilakukan PT Indosat ini agar piutang usahanya ini relatif memiliki persentase yang stabil. Jadi PT Indosat ini melakukan berbagai cara pengendalian. Yang pertama itu terkait risiko kreditnya. Jadi sebelum kita menelaah lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian dari risiko kredit. Jadi risiko kredit ini adalah kerugian yang berkaitan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo pembayaran. Secara singkatnya, risiko ini mungkin terjadi karena debitur tidak mampu membayar utangnya. Lanjut untuk panah yang kedua, hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel.
Nah, jadi oleh karena itu perusahaan PT Indosat ini hanya melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Jadi untuk panah yang ketiga, kebijakan dan prosedur verifikasi kredit. Nah, jadi perusahaan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit ini harus melalui prosedur verifikasi kredit. Nah, lanjut untuk panah yang terakhir, yaitu yang keempat, menetapkan batasan jumlah risiko dan memonitor eksposur. Nah, jadi di sini grup akan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memonitor eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut. Nah, jadi terkait eksposur maksimum terkait risiko kredit ini disajikan lebih terperinci dalam catatan atas laporan keuangan catatan nomor 32. Atas analisis tersebut, jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa piutang usaha pada PT Indosat tidak mengalami distorsi karena penurunan atau kenaikan yang terjadi tidak terlalu signifikan dan terkait hal ini juga sudah dijelaskan secara terperinci dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, untuk akun selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Inggit. Ya, akun selanjutnya yaitu akun bagian lancar dari beban frekuensi lisensi dibayar di muka. Nah, jadi sebelumnya itu gini. Jadi perusahaan itu dalam mendapatkan izin penyelenggaraan jaringan, layanan, dan spektrum frekuensi itu berkewajiban antara lain untuk membayar upfront fee dan biaya hak penggunaan tahunannya. Nah, upfront fee ini itu merupakan beban frekuensi dan lisensi dibayar di muka. Nah, jadi bisa dilihat di tabel ini bahwa beban frekuensi dan lisensi dibayar di muka yang bagian lancar ini dia mengalami kenaikan, yaitu sebesar 892.809. Nah, jika diukur dengan common size, kenaikannya ini sebesar 1,424%. Nah, jadi dalam CALK itu dijelaskan bahwa kenaikan ini itu dikarenakan pada tahun 2020 itu dilakukan penambahan izin signifikan untuk penyelenggaraan jaringan, layanan, dan spektrum frekuensi yang dimiliki perusahaan dan entitas anak. Antara lain yaitu INN, IIN, atau Issuer Identification Number, pengguna Individual Account Number pelanggan. Yang kedua yaitu izin penyelenggara sistem elektronik, dan yang ketiga izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup, dan yang terakhir yaitu izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap lokal. Nah, akun selanjutnya yaitu akun aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Nah, jadi bisa dilihat kalau akun ini itu dia mengalami kenaikan sebesar 803744. Nah, jika diukur dalam common size itu kenaikannya sebesar 1,281%. Nah, jadi di CALK itu dijelaskan bahwa pada tanggal 10 April 2018 lalu itu Bank Indonesia mengeluarkan surat nomor 20 /DPG/DSSK/SRT/B dalam kapasitasnya untuk mengeluarkan izin operasi yang mengharuskan APE. APE itu perusahaan, jadi kepanjangannya PT Arta Jasa Pembayaran Elektronis. Nah, jadi perusahaan APE ini tuh salah satu perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh PT Aplikanusa Lintasarta. Nah, PT Aplikanusa Lintasarta ini merupakan anak perusahaan Indosat gitu. Lalu lanjut tadi Bank Indonesia itu mengharuskan APE untuk membatasi kepemilikan asing dengan batas maksimal 20% paling lambat pada Maret 2020. Selanjutnya surat tersebut menyebutkan bahwa saham minimal yang harus didivestasi oleh Lintasarta adalah sebesar 12,5%. Nah, tapi pada tanggal 7 April 2020 ini Bank Indonesia memberikan sanksi karena APE ini tidak memenuhi batas waktu divestasi yang ditentukan tadi. Nah, sehingga pada tanggal 28 Mei 2020, Dewan Komisaris Lintasarta ini memutuskan untuk menjual seluruh investasi atas saham perusahaan APE tadi. Nah, sehingga sejak tanggal 30 Juni 2020, investasi pada perusahaan APE ini diklasifikasikan seluruhnya sebagai dimiliki untuk dijual. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya. Silahkan.
Baik, untuk akun selanjutnya itu ada klaim restitusi pajak yang merupakan bagian dari aset tidak lancar. Nah, seperti yang terlihat di layar teman-teman, atau akun klaim restitusi pajak di sini mengalami penurunan sebesar 0,327. Nah, hal ini disebabkan karena adanya penurunan nilai tagihan restitusi pajak untuk PPN baik untuk anak perusahaan maupun perusahaan induk. Nah, selain itu juga dikarenakan PT Indosat Tbk itu tidak dapat menentukan secara pasti jumlah klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan karena proses negosiasi dengan otoritas perpajakan. Nah, ketidakpastian ini timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan juga jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan yang tidak menentu. Nah, dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan, nah, dengan posisi perpajakan ini, PT Indosat Tbk menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah provisi yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57. Nah, sehingga PT Indosat Tbk membuat analisa untuk semua ketidakpastian posisi perpajakan untuk menentukan jika utang pajak atas manfaat pajak yang tidak pasti atau cadangan kas atas klaim restitusi pajak yang tidak dapat terpulihkan harus diakui sebagai aset tidak lancar. Nah, karena diperkirakan akan dipulihkan lebih dari 12 bulan dari tanggal pelaporan. Nah, adapun rincian dari klaim restitusi pajak ini terdiri dari pajak penghasilan badan yang di dalamnya itu ada pajak yang belum ditetapkan oleh otoritas perpajakan dan juga ada dalam proses keberatan atau banding dan juga ada pajak lain-lain dalam proses keberatan atau bandingnya itu ada PPN dan pajak lain-lain yang telah disesuaikan dengan penyesuaian pajak, provisi penyesuaian pajak. Nah, untuk akun selanjutnya itu ada piutang pihak berelasi. Nah, selanjutnya piutang pihak berelasi ini termasuk dengan aset tidak lancar ya teman-teman, bukan yang aset lancar di atas tadi. Mengalami kenaikan sebesar 0,204%. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan nilai wajar atas piutang atau utang pihak berelasi yang diestimasikan berdasarkan nilai diskonto dari arus kas mendatang yang disesuaikan untuk mencerminkan resiko pihak dalam perjanjian atau untuk aset keuangannya. Nah, dapat dilihat bahwa mungkin belum bisa ditampilkan ya, bahwa 2019 itu nilai wajar atau nilai tercatatnya itu ada 5,285, sedangkan di 2020 itu ada 210. Jadi mengalami kenaikan. Nah, adapun pihak berelasi yang dimaksud itu ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan juga PT Arta Jasa Pembayaran Elektronik atau APE, dan juga yang terakhir ada personil manajemen kunci. Mungkin itu saja. Untuk akun selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Helena. Oke, terima kasih Kofifa Oktasya. Selanjutnya dilihat dari layar teman-teman ya, ada akun bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama, dan juga ada akun aset tetap. Yang pertama yaitu untuk akun bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama ini mengacu kepada amandemen PSAK 15, yaitu mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Jadi sebelumnya entitas asosiasi itu adalah suatu entitas termasuk entitas non-korporasi seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura-ventura bersama. Nah, berdasarkan tabel common size laporan posisi keuangan PT Indosat Tbk dan entitas anaknya periode tahun 2019 dan 2020, pada bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama ini ternyata mengalami penurunan sebesar 1.083 juta sekian atau sebesar 16,83%. Dari yang sebelumnya itu di tahun 2019 adalah sebesar 1.303 juta, kemudian menjadi 219.347 juta pada tahun 2020 dengan selisih mencapai minus 1,725%. Nah, hal ini disebabkan oleh tidak adanya lagi penyerapan pendapatan bersih entitas asosiasi APE. Nah, untuk akun selanjutnya yaitu akun aset tetap. Untuk akun aset tetap ini terjadi kenaikan nilai pada tahun 2020 yaitu dengan selisih 6,040%. Di mana kenaikan nilai ini wajar terjadi yang disebabkan karena penambahan aset berupa penggelaran jaringan. Nah, jadi pada tahun 2020 ini Indosat mengadakan penggelaran jaringan yaitu seperti pembatasan mobilitas yang telah berpengaruh pada pekerjaan proyek pengembangan di lapangan seperti kunjungan lapangan dan pekerjaan penggelaran jaringan fiber. Indosat berhasil mengatasi tantangan ini melalui penyediaan perangkat dan
perlindungan yang tepat, serta proses kerja yang disesuaikan, sehingga proyek dapat diselesaikan tanpa mengalami keterlambatan yang berarti. Nah, itu adalah penyebab dari aset tetap pada tahun 2020 itu mengalami kenaikan sebesar 6,040%. Oke, selanjutnya pada bagian terakhir yaitu kesimpulan, di mana kelompok kami menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis common size, terdapat beberapa akun yang memiliki potensi distorsi disebabkan kenaikan atau penurunan yang cukup signifikan. Akan tetapi, setelah melihat penjelasan dari catatan atas laporan keuangan mengenai kenaikan penurunan tersebut, catatan atas laporan keuangan PT Indosat pada tahun 2020, maka perubahan yang terjadi itu dapat diwajarkan karena disertai bukti-bukti yang sudah meyakinkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa bagian aset dari laporan keuangan PT Indosat Tbk tahun 2019 sampai tahun 2020 bebas dari distorsi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Baik, terima kasih banyak Mbak Nofisa, Mbak Helena, baik, sekarang kita mulai ke pertanyaan ya dari tim atau diskusi dari tim 1 dan tim 2. Tim 1 dan tim 2. Saya mau izin bertanya, Bu. Saya mau nanya gini, Bu, ya. Kenapa, Bu, kita untuk mencari kenaikan persentasenya itu menggunakan analisis common size ya? Kenapa nggak kita bandingkan aja langsung angka per tahunnya, Bu? Misalnya kan, angka per tahunnya itu langsung itu. Kas atau setara kasnya tuh selisihnya itu ada kan. Nah, itu langsung dicari persentasenya. Kenapa kita harus mencari, kalau di kelompok ini kan pakai common size nih. Kenapa kita harus mencari yang menggunakan analisis common size-nya, Bu? Kenapa nggak langsung dibandingkan angka per tahunnya aja untuk mencari persentase selisihnya, Bu? Ya, jadi gini Mas Denis, kalau misalkan kita mau pakai tool analisis tren, itu boleh juga ya. Jadi nanti Mas Denis bisa fokus ke angka-angka mana yang berubah banyak ya. Tapi itu kan berarti kita melihat, jadi tiap tools itu dia ada kegunaannya masing-masing. Kalau tren berarti Mas lihatnya adalah pertumbuhan dari T-1 gitu ya. Misalkan Mas Denis di 2020 berarti melihat perkembangannya ke 2019. Nah, misalkan katakanlah gini, kas dan setara kasnya itu kalau dari tren analisis naiknya 20% misalkan ya. Nah, kalau kita bicara perusahaan, ya, bicara size gitu ya, maka bisa jadi ya, kalau misalkan Mas Denis bandingkan 1 tahun ke tahun yang lain, kita kondisinya 2020 dengan 2021 itu size perusahaannya itu berbeda ya. Katakanlah kas dan setara kasnya naik 20%, tapi memang secara size perusahaannya juga sudah naik gitu. Contohnya jadi untuk melihat itu bisa dibantu dengan common size. Kita bandingkan angka tersebut terhadap total aset. Nah, untuk melihat materialitas juga, kita bisa bandingkannya dengan nilai profit. Itu kan sebenarnya common size juga ya. Jadi ada tujuannya masing-masing. Yang dilakukan dengan tren analisis juga bisa ya. Kita nanti cek mana-mana saja nilai yang cukup besar kan bagi perhatian kita nih ya. Kira-kira apakah perubahan itu bisa dijelaskan gitu ya secara ada kejadian ekonominya atau tidak. Jadi pergerakan antar tahun saja tidak cukup untuk menyatakan itu distorsi. Ini bisa dibantu dengan melihat dari salah satunya menggunakan teknik common size gitu, Mas Denis. Ya, tapi itu kembali lagi ya. Kalau memang secara faktanya dapat dijelaskan gitu ya, pada akhirnya output dari tools analisis tersebut dia menjadi fokus utama buat kita. Ya, tapi untuk membuktikan ada distorsi atau tidak, kita harus menganalisis faktanya. Jadi nanti kalau misalkan kan di sini kan informasi banyak ya, neraca, laporan
income statement. Maka untuk mempermudah kita gunakan tools analisis ini, dua-duanya kegunaannya berbeda-beda gitu ya. Nanti hasilnya bisa kita telusuri lebih lanjut lagi. Itu Mas Agus. Suara saya kedengar nggak ya? Dengar, Bu. Dengar. Mas Agus kenapa ini? Oh, iya Bu. Oke ya. Ya, gitu Mas Agus. Jadi nanti mau kalau misalnya pakai trend analisis juga boleh Mas Agus. Tapi nanti coba lihat kalau dari segi size kenaikan atau penurunan tersebut sesuai nggak, proporsional nggak gitu ya. Karena memang justru aneh kalau misalkan ya dari segi size perusahaan naik 20% misalkannya total asetnya, tapi secara proporsionalnya ternyata nggak, naiknya tuh nggak merata. Nah itu dia malah menjadi pertanyaan. Nanti kita pengen lihat dari antar tahun seperti apa, dari nilai total size perusahaan seperti apa. Ya, gimana Mas Yunus? Baik. Ada lagi? Kelompok 1 dan 3. Yang Mas Yunus kelompok berapa? Kelompok 2 Bu. Kelompok 1 atau kelompok 2 mungkin ada yang mau menambahkan juga, silakan. Ada yang melakukan benchmarking aset nggak? Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 melakukan benchmarking depresiasi aset nggak? Untuk kelompok 1 enggak Bu, enggak melakukan benchmarking Bu. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 benchmarking depresiasi aset nggak? Tidak Bu. Tidak, ya. Nah ini tadi kelompok 3 sudah baik ya, kunci yang dijelaskan ada hal-hal apa saja yang menjadi perhatian utama atau red flag tadi sudah dijelaskan. Nah, tapi tidak sampai situ, kelompok ini juga tambahkan dengan pengetahuan di luar dari laporan tahunannya sepertinya ya. Nah, dicari tahu selain dari CLK, mereka juga mencari dari sumber-sumber lainnya untuk memperkuat kira-kira apakah yang terjadi gitu ya faktanya pada tahun itu terhadap perusahaan ini. Ya bagus ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan public information. Nah, tapi nanti dilengkapi ya. Nanti kalian harus latihan nih untuk melihat distorsi di depresiasi asetnya. Jadi nanti kelompok 1, 2, 3 lengkapi, lakukan benchmarking kira-kira Indosat sama siapa nih yang size-nya mirip-mirip gitu ya. Mungkin nggak tahu deh, kalian bisa dapatkan laporan keuangan Telkomsel tuh atau tidak ya, atau kalau enggak bisa menggunakan Excel Komindo mungkin ya, nanti untuk membandingkan. Nah, mungkin nanti cari leader di industrinya, misalkan di Telkomsel gitu ya, kita anggap rate depresiasi dia lebih baik. Nah, kalau misalkan kalian tidak mendapatkan datanya, bolehlah pakai Excel gitu, pakai Excel ya. Nanti jadi kita walaupun mungkin ya kita bisa bilang Indosat ini bisa jadi, nanti saya nggak tahu nih faktanya, kalian harus dapatkan pelaksanaan tata kelolanya lebih baik atau tidak. Tapi ini karena kita tujuannya untuk belajar gitu ya, kita anggap sajalah si perusahaan pembanding ini sebagai perusahaan yang tata kelolanya lebih baik. Jadi nanti kalian gunakan satu perusahaan tersebut sebagai benchmarking untuk nilai depresiasi asetnya ya. Ditambahkan ya. Bu, izin bertanya Bu. Ya boleh, silakan. Kemarin kan kelompok kami udah nyari juga ya Bu, Telkomsel laporan keuangannya tahun 2020. Kalau dibandingin sama Indosat Bu, itu nilai asetnya Telkomsel sama Indosat itu agak beda jauh Bu. Kalau misalnya Telkomsel kan dia dalam
miliaran rupiah, sedangkan Indosat itu dalam jutaan rupiah gitu, Bu. Jadi apakah bisa, Bu, itu dijadiin benchmark untuk depresiasi gitu, Bu? Ya, tapi kalau misalkan jenis asetnya gimana Mas Aksa? Sama nggak? Relatif sama nggak jenis asetnya? Kalau jenis asetnya, Bu, itu nggak sama semua, Bu. Ada paling sekitar 10-an yang sama, Bu. Oke. Nah, sebenarnya kalau itu masalah di size perusahaan ya. Nah, tapi karena kita bicaranya aset gitu ya, sebenarnya kita cari kan rate depresiasi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan memang penggunaannya sama, harusnya kalau rate kan mau di size berapapun kurang lebih sama gitu Mas Aksa. Jadi nggak apa-apa, pakai aja. Kecuali untuk rate-rate tertentu, aset tertentu yang kita anggap konsumsinya beda dengan Indosat. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, melengkapi ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Nanti ditambahkan lagi, dikumpulkan dengan analisis-analisis yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 6 berarti ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, oke, silakan kelompok 6. Izin share screen, Bu. Silakan Mbak Rizka. Sudah terlihat, teman-teman. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang distorsi aset PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari yang pertama Raffi Anand Sudikar, presensi 26, Rizka Aditya Rahma, presensi 27, saya Syafruddin Bakti Merdani, presensi 28, dan Panda Kusuma Wicaksono, absen 29. Yang pertama itu bagaimana aset mungkin salah satu yang pertama itu bisa overstated. Nah, overstated aset itu seringkali terjadi ketika manajemen mempunyai insentif untuk meningkatkan laba, aset bersih, atau ekuitas yang dilaporkan. Nah, beberapa overstated yang mungkin terjadi itu antara yang pertama, penundaan penurunan nilai aset lancar, penundaan penurunan nilai aset jangka panjang, cadangan yang terlalu rendah, mempercepat pengakuan pendapatan, dan understated depreciation atau amortization on long-term asset. Nah, yang bagian B itu atau bisa juga understated asset. Understated asset itu seringkali terjadi ketika manajemen mempunyai insentif untuk meningkatkan return on equity atau ketika sebuah perusahaan sedang mempunyai kinerja yang sangat bagus sehingga ia memutuskan untuk menyimpan sebagian pendapatannya untuk jaga-jaga apabila suatu saat nanti kondisi perusahaan menurun. Nah, beberapa understated asset itu bisa dilakukan dengan cara melebihkan penurunan nilai aset lancar yang berlebihan, depresiasi amortisasi yang terlalu tinggi pada aset jangka panjang, sewa aset di luar neraca atau list asset of balance sheet, aset tidak berwujud tidak dilaporkan dalam neraca,
cadangan yang terlalu tinggi, dan piutang yang didiskontokan dari balance sheet meskipun perusahaan masih memiliki risiko penagihan yang cukup besar. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Panda. Baik, terima kasih waktunya. Analisis pertama kelompok kami dalam mengidentifikasi apakah dalam laporan keuangan PT Solusi Bangun itu terdapat adanya distorsi aset yang menggunakan analisis common size. Nah, analisis common size sendiri merupakan analisis yang merubah angka-angka yang ada dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi menjadi persentase berdasarkan dasar tertentu. Nah, laporan ini itu sangat berguna untuk memahami bentuk internal laporan keuangan, kemudian membandingkan laporan keuangan sebuah perusahaan dengan perusahaan lainnya, meskipun keduanya itu tidak memiliki ukuran yang sama. Di sini kami fokus ke common size di balance sheet untuk menggambarkan keadaan kekayaan perusahaan. Dan dasar yang kami gunakan adalah total nilai aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar sebagai pembagi semua entry. Nah, di sini kenapa kami memilih PT Semen Indonesia sebagai pembanding, karena perusahaan tersebut itu merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang menguasai sekitar 42% pasar semen domestik. Nah, di tabel ini adalah hasil dari perhitungan kami membandingkan perubahan laporan keuangan di tahun 2019 ke 2020 di PT Solusi Bangun dengan perubahan di PT Semen Indonesia. Nah, terdapat 3 poin yang menjadi perhatian kami dalam analisis ini, yaitu perbedaan yang cukup signifikan dibanding akun yang lain, yaitu di akun piutang pihak berelasi, aset tetap, dan dana perambangan, serta aset hak guna. Di sini bisa kita lihat di mana akun piutang usaha pihak berelasi itu di PT Solusi Bangun terjadi kenaikan sebesar 6,07%, sedangkan di PT Semen Indonesia itu terjadi penurunan 0,01%. Kemudian di aset tidak lancarnya itu ada akun aset tetap dan tanah perambangan terjadi penurunan 5,46%, sedangkan di PT Semen Indonesia terjadi kenaikan 0,94%. Nah, kemudian di PT Solusi Bangun itu muncul akun aset hak guna di 2020 sebesar 2,25%, sedangkan di PT Semen Indonesia itu tetap tidak ada. Nah, dari hasil tersebut itu kita masih belum dapat langsung menyimpulkan bahwa di dalam laporan keuangan PT Solusi Bangun itu terdapat adanya distorsi. Sehingga kita perlu menelusuri secara lebih spesifik lagi terkait akun piutang pihak berelasi, aset tetap dan tanah perambangan, serta aset hak guna, apakah memang benar perubahan tersebut itu karena adanya suatu distorsi atau hal tersebut terjadi karena suatu hal yang wajar atau dapat dibenarkan. Nah, untuk lebih spesifik lagi, selanjutnya kami akan menggunakan tools analisis komparatif yang akan dijelaskan oleh Rizka. Baik, selanjutnya adalah analisis komparatif. Jadi kami membandingkan per akunnya dari 2 tahun di tahun 2019 dan juga tahun 2020. Nah, di sini terlihat ada perubahannya dalam bentuk nominal dan juga persentasenya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, terdapat perkiraan kira-kira terjadi distorsi karena terjadi perubahan yang cukup signifikan. Tapi lebih lanjutnya, kami mencoba analisis dan lihat di keterangan. Pertama untuk yang pertama di piutang usaha maupun piutang lain-lain, kita bisa lihat di sini angkanya. Nah, ternyata di sini terjadi penerapan atas PSAK 71 mengenai instrumen keuangan. Nah, hal ini berpengaruh di piutang usaha dan juga piutang lain-lain. Di PSAK 71, metodenya lebih sederhana dalam mengukur kerugian kredit ekspektasian yang mengharuskan penggunaan provisi kerugian ekspektasian seumur hidup untuk semua piutang. Kemudian juga tadi sempat disinggung juga sama Panda terkait aset hak guna juga. Nah, di sini tahun 2019 nggak ada, tapi tahun 2020 ada sejumlah 466.378 dalam jutaan rupiah. Nah, di sini disebabkan karena ada penerapan PSAK 73 mengenai konsensi sewa terkait COVID-19.
Hal ini berpengaruh pada aset hak guna dan juga sewa. Sebelumnya itu menggunakan PSAK 30, jadi dikategorikan sebagai aset sewa operasi begitu. Nah, di sini terdapat pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak guna pada tanggal penetapan awal. Kemudian lebih lanjut itu ternyata di perusahaan Solusi Bangun itu menerapkan cukup banyak PSAK terbaru yang dimulai 1 Januari 2020. Antara lain ada PSAK 25 terkait kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Kemudian juga ada PSAK 22 terkait kombinasi bisnis, lalu ada PSAK 55 terkait pengakuan dan pengukuran, dan ada amandemen PSAK 60 terkait pengungkapan. Dari keterangan di CALK tersebut, kesimpulannya adalah implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan yang substansial terhadap kebijakan akuntansi perusahaan Solusi Bangun dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian yang tidak berpengaruh di periode berjalan maupun periode yang lalu. Jadi di sini kami simpulkan bahwa keterangan tersebut melalui keterangan di CALK, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai distorsi aset. Selanjutnya adalah analisis benchmark yang akan dilakukan oleh teman saya. Next. Selanjutnya kita juga melakukan analisis benchmark yang dibandingkan dengan perusahaan yang juga sejenis gitu di dunia semen, yaitu perusahaan Batu Raja. Di mana di sini yang kami buat perbandingan itu di bagian aset tetapnya yang terus kita simplifikasi, itu salah satunya aja bangunan gitu. Nah di sini yang kami bandingkan tuh cuma tahun 2020-nya aja yang kita lihat, di mana melalui perbandingan depreciation to cost ratio-nya itu dilihat kalau ternyata perusahaan Solusi Bangun Indonesia ini tuh persentasenya itu lebih kecil dibandingkan dari perusahaan Batu Raja. Otomatis persentase itu kan sebenarnya kan karena semakin kecil persentase depresiasi kan berarti menunjukkan bahwa kinerja atau keuntungan yang bakal diterima oleh Solusi Bangun Indonesia itu kan seharusnya lebih besar dibandingkan PT Batu Raja. Nah, namun tetap perlu dicek lagi kan tentang materialitasnya melalui kita apply persentase dari PT Batu Raja itu ke depresiasi dari Solusi Bangun Indonesia, depresiasi bangunan dari Solusi Bangun Indonesia, di mana di situ kan diketahui kalau misalkan persentase depreciation cost ratio-nya pada Batu Raja tahun 2020 itu ditemukan ada 2,93%. Nah, nanti 2,93% itu dikalikan ke ini cost dari bangunan tersebut di Solusi Bangun Indonesia sebesar 6.496.358, yang dimana itu menghasilkan sebesar 190.450. Nah, 190.450 itu ternyata ditemukan di bawah ada kekurangan yang ditemukan gitu sebesar 53.705 pada perusahaan PT Solusi Bangun itu gitu. Nah, di mana ternyata 53.705 ini tuh kalau misalkan dibandingkan dari profit yang diterima oleh perusahaan tersebut, itu tuh ditunjukkan kalau misalkan persentase materiality-nya itu 12,38%. Nah, otomatis di situ menurut kelompok kami kan lebih dari 10%. Nah, menurut kelompok kami maka dari itu karena lebih dari 10% itu perubahan yang terjadi itu masih material gitu. Jadi tidak menunjukkan adanya distorsi pada analisis benchmark antara PT Solusi Bangun Indonesia dengan PT Batu Raja seperti itu untuk masalah aset tetapnya. Lalu next dulu. Nah, lalu mungkin bisa disimpulkan kalau misalkan dari poin-poin Palepu mengenai analisis-analisis yang tadi kita udah kerjakan dari analisis yang paling pertama yaitu analisis common size, terus lanjut ke komparatif dan juga analisis benchmark. Ditunjukkan kalau misalkan perubahan-perubahan yang terjadi itu rata-rata banyak yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi kan, di mana yang tadi juga dijelaskan oleh Rizka mengenai
perubahan di komparatif tadi, ternyata banyak penerapan PSAK baru kayak seperti 71, terus PSAK 73, PSAK 25 dan lain sebagainya, yang di situ tuh menyebabkan beberapa perubahan yang signifikan, kayak tiba-tiba ada peningkatan atau pengurangan yang banyak, terus adanya perubahan nama akun. Nah, di situ menurut kami karena perubahannya itu didasari oleh alasan yang jelas, jadi perubahan tersebut itu masih material gitu, tidak menunjukkan adanya distorsi. Kalau misalkan kita ambil dari poin kedua, di mana itu tentang fleksibilitas akuntansinya itu estimasi dan juga asumsi dari perusahaan PT Solusi Bank Indonesia itu udah didasarin sama pengalaman historis dan juga faktor-faktor yang itu tuh udah relevan gitu pada CLK mereka masing-masing, CLK mereka ini. Maka dari itu juga, karena kan intinya kan alasan-alasan mereka tuh didasari ya di CLK, kayak misalkan contohnya kayak tadi PSAK, terus contohnya lagi tadi untuk bangunan itu di situ di CLK juga dicantumkan kalau misalkan kan mereka sempat perubahan tuh pada tahun keduanya di PT Solusi Bangun tahun 2020-nya. Nah, di situ tuh terjadi perubahan penurunan karena pada tahun 2020 tuh ada akun bangunan di mana mereka tuh masih dalam bentuk akun aset tetap yang masih dikerjakan gitu. Karena belum jadi, dan di situ dikasih keterangan kalau misalkan nanti akun aset tetap yang sedang dikerjakan itu udah jadi, bakal dirubah diubah menjadi aset tetap karena udah jadi aset kayak gitu. Itu dicantumkan juga di CLK. Terus yang ketiga, untuk masalah evaluasi strategi akuntansinya, sudah dicantumkan kalau misalkan PT Solusi Bank Indonesia itu bukti 31 Desember 2020 itu sudah sesuai dengan SAK. Yang keempat, kualitas pengungkapannya pada lampiran CLK tadi dituliskan kalau misalkan berdasarkan opini auditor dan juga analisis yang dilakukan tuh laporan keuangan konsolidasinya itu sudah terlampir secara wajar. Maka dari itu laporan keuangan dari perusahaan itu sudah sesuai dengan SAK standar akuntansi di Indonesia. Yang kelima, mengenai adanya potensi red flag, tadi kan sudah dicantumkan melalui analisis kelompok kami dari analisis common size, terus juga komparatif, dan juga red flag. Itu dicantumkan kalau misalkan perubahan yang terjadi kan tidak menunjukkan adanya distorsi karena di backup dengan alasan-alasan yang alasan-alasan yang bisa diterima kayak tadi perubahan-perubahan dan lain sebagainya. Dan juga dari analisisnya kan yang dianalisis oleh auditor itu juga ditemukan adanya anomali atau kesalahan pencatatan gitu. Yang ada itu cuma perubahan-perubahan nama akun yang dimana juga udah didasari oleh beberapa PSAK kayak gitu. Dari itu red flag menurut kelompok kami tidak ditemukan gitu adanya fraud dan lain sebagainya. Maka dari itu dari poin-poin Palepo ini, next dulu aja. Next ke selanjutnya. Jadi menurut kelompok kami itu perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia ini tidak ditemukan adanya distorsi. Nah, walaupun tidak ditemukan adanya distorsi, kelompok kami juga tapi tetap diperlukan melakukan recasting pada laporan keuangan PT Solusi Bangun seperti slide sebelumnya tadi. Nah, ini perhitungan recastednya ini menggunakan data-data benchmark tadi, di mana kan udah diketahui kalau misalkan perubahan atau perbedaan yang terjadi itu ada sebesar 53.705. Nah, terus lanjut ke past rate depreciation, ini dapat dari mana 15,6 tahun ininya. Jadi mendapatkannya dari akumulasi depreciation bangunan PT Solusi Bangun Indonesia pada tahun 2020 dibagi oleh depreciation expense-nya pada bangunan 2020 juga menghasilkan tahun 15,6. Nah, di mana juga 15,6 ini tuh udah sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan tersebut, di mana estimasi masa manfaatnya itu juga udah sesuai dengan yang tercantum, di mana estimasi manfaat mereka tuh untuk bangunan itu sekitar 15, dimulai dari tahun 15 gitu. Jadi sesuai dengan estimasi manfaat yang mereka buat. Terus selanjutnya untuk backlognya belum. Untuk backlog menghasilkan
sebesar 836.996. Angka ini itu didapatkan dari 15,6 tahun itu tadi dikalikan sama perbedaan yang sudah ditemukan tadi menghasilkan 836.996. Nah, dari backlog yang ditemukan itu maka ada requested aset yang adanya akumulasi depresiasi yang baru setelah diperhitungkan oleh perbedaan masalah-masalah ditemukan tadi, kayak misalkan perubahan-perubahan tadi. Jadi disesuaikan mendapatkan akumulasi depresiasi yang baru itu sebesar 2.968.170. Nah, sesuai dengan keterangan di bawahnya itu kayak untuk bangunan kos awalnya itu sebesar segitu dan tidak ada adjust karena tetap untuk akumulasi depresiasinya itu dari 2.131.174 dapat peningkatan sebesar 836.996 menjadi 2.968.170. Maka itu akan berdampak juga kepada net book value-nya yang tadinya 4.365.184 berkurang menjadi 3.528.188 karena semakin tinggi depresiasikan maka semakin rendah juga kan net book value-nya kayak gitu. Maka dari itu net income-nya juga ditemukan menurun karena sesuai dengan laporan keuangan yang tadi dicantumkan. Kalau misalkan pada tahun 2020 itu net income-nya itu profit for the year-nya itu menurun gitu karena depresiasinya itu semakin meningkat kayak gitu. Mungkin penjelasan mengenai analisis kelompok kami sekian, seperti itu saja dari tiga analisis tadi. Apabila misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih ya untuk kelompok 6. Kelompok 4 dan 5, silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Kelompok 4 dulu deh, silakan. Kelompok 4 ada? Kelompok 5? Ini dua-duanya gimana? Udah sama? Buat kelompok 6. Oke, tadi Mas punya lihat PPT-nya lagi barusan? Tadi kelompok ini sudah melakukan benchmark ya dengan perusahaan Batu Raja. Nah, tadi kalau tidak salah di angka 12%-an ya dengan profit ya? Iya, Bu. Mau dilihat sebentar? Nah, keputusannya untuk menyatakan itu tidak dianggap sebagai distorsi, kenapa nih, Mas Anang? Karena menurut kelompok kami, kalau misalkan lebih dari 10%, Bu. Tadi bukannya 12%? Maksudnya kalau misalkan di bawah 10% tuh baru ada distorsi, Bu. Kalau misalkan lebih berarti tidak ada, Bu, kalau kelompok kami. Nah, jadi maksudnya kita itu ingin melihat materialitas terhadap profit. Jadi maksudnya gini, coba ditampilkan lagi deh yang tadi. Seperti tadi ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengidentifikasi distorsi-distorsi yang ada. Kalau misalkan distorsinya sudah ketahuan, kita lakukan undo distortion. Ya, jadi perbaikannya itu disebut dengan undo distortion. Requested financial statement itu apa? Requested financial statement itu upaya kita untuk mentransform sebuah laporan keuangan yang sedang kita analisis ke dalam bentuk tertentu, gitu ya. Nah, jadi kalau ini, nah, yang sebelumnya berarti ya, bukan yang ini, slide sebelumnya. Yang perhitungan awal. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini Solusi Bangun Indonesia ternyata punya rate depresiasi lebih kecil daripada benchmarkingnya, oke ya. Nah, depresiasi ini adalah beban. Semakin kecil rate, berarti beban depresiasinya semakin besar atau semakin kecil. Ketika rate depresiasinya semakin kecil, nanti efeknya beban depresiasi perusahaan itu semakin besar atau semakin kecil?
tiap tahunnya. Ya, misalkan satu perusahaan nih punya bangunan, harganya sama-sama 2 miliar. Yang satu pakai rate depresiasinya 2%, yang satu pakai 3%. Beban depresiasinya lebih besar yang mana? Yang 3%, Bu. Yang 3%. 3% sama 2% lebih besar mana? 3% sama 2% lebih besar mana angkanya? Teman-teman, 3% ya, Bu. ya, jadi semakin besar rate depresiasi, beban depresiasinya bagaimana? Semakin besar atau semakin kecil? Makin besar ya, Bu? Betul, ya. Jadi ketika rate depresiasi digunakan oleh sebuah perusahaan itu semakin besar, maka berarti dia membebankan depresiasinya lebih besar di income statement. Nah, biasanya perusahaan tidak terlalu suka tuh beban yang terlalu besar karena dia ingin profitnya besar. Karena kalau di sini ya, solusi Bangun Indonesia itu menggunakan 2,1%. Sedangkan misalkan katakanlah ya, si Batu Raja ini dia yang secara praktikal atau secara ekonominya itu paling benar. Jadi 2,93% harusnya gitu ya. Nah, ternyata setelah dibandingkan perbedaannya 53.705. Nah, ini kalau dibandingkan dengan profit perusahaan yaitu 12%. Jadi kalau misalkan PT Solusi Bangun Indonesia itu menggunakan rate yang 2,93%, berarti profit perusahaan itu akan berkurang sebanyak 12%. Ya. Jadi, kapankah signifikan? Apakah ketika nilainya di atas 10% atau ketika nilainya di bawah 10%? Kalau materiality-nya misalkan dapat nilainya 9%. Yang mana nih yang material? Yang 12,38% atau yang 9%? Yang 12. Betul ya, jadi materialitas itu di atas 10%. Jadi maksudnya gap-nya ya seharusnya kalau misalkan perusahaan ini menggunakan rate yang di benchmark ya, maka profitnya akan berkurang di atas 10%. Makanya itu menjadi material. Tapi kalau misalkan perubahannya masih di bawah 10% ya, katakanlah misalkan 1%, 2%, 3%, maka kita anggap itu nggak terlalu material. Nah, ketika di atas 10% tadi, maka lakukanlah under distortion. Tadi sahabat ini sudah melakukan ya, jadi nanti tinggal diterapkan saja untuk penyesuaiannya. Nah, gitu. Nah, ini baru satu yang dilakukan, nanti coba lakukan juga untuk aset-aset lainnya ya, teman-teman ya. Nah, satu lagi, slide yang awal, Mas. Coba yang ada ini, transaksi berelasi ya. Yang teman-teman apa ya, lakukan common size atau analisis trend ya, di awal-awal neraca. Nah, ini nih, dapat ya. Kembali lagi, Mas. Sebelumnya yang tadi, sebelumnya satu slide sebelumnya. Nah, ini ya. Ini ada yang mencolok nih. Yang piutang usaha tiap berelasi naik sebesar 180%. Ini sudah mencari kenapa bisa terjadi, Mas? Sudah, Bu. Tadi ada penerapan PSAK 73 mengenai piutang usaha sama piutang lain-lain itu ada di PSAK 73. PSAK 73. 73 tentang sewa ya? Maksudnya dia menyewakan gitu, tapi sudah dibayarkan gitu.
Maaf Bu, salah. PSAK 71. Oh, 71. Terkait ini, provisi. Iya, terkait provisi. Oke, jadi kenapa nih kok bisa muncul ada piutang usaha bukan provisi? Jadi untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian itu mengharuskan penggunaan provisi kerugian ekspektasian seumur hidup untuk semua piutang. Tapi kalau di sini malah mulai piutangnya naik. Berarti dianggapnya nanti nilainya akan bertambah. Itu bagaimana? Nah, nanti di ini aja ya Mbak ya, dielaborasi lagi ya. Soalnya kan kalau provisi biasanya bentuknya estimasi gitu ya. Kira-kira apakah transaksi aset-aset keuangan itu dia ini ya, mengukur unrealized gain atau unrealized loss dari aset-aset keuangan yang dimiliki. Nanti coba dilihat lagi. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk hari ini? Jadi teman-teman untuk tadi kan berarti masih ada perbaikan ya, teman-teman lakukan perbaikan, nanti disatukan dengan pekerjaan di pertemuan dua pertemuan kemarin gitu ya, jadi nyicil teman-teman menyusun tugas kelompoknya. Nah kalau mungkin tadi yang disampaikan masih sebagian, nanti coba selesaikan secara keseluruhan gitu ya. Nah itu minggu depan. Jadi udah lengkap ya, kalian sudah mengecek distorsi di aset, di liabilitas, di ekuitas. Nah, nanti tentukan mana saja yang harus dilakukan under distortion. Setelah selesai, ubahlah dia ke dalam bentuk laporan keuangan. Kalian bisa pakai contohnya yang requested financial statement di contoh contoh tugas kelompok kakak kelas kalian yang di Garuda ya. Nah, bentuknya seperti itu. Urutannya agak sedikit berbeda, nanti kita gunakan untuk melakukan forecasting setelah UTS ya. Nah, minggu depan tugas kita kuis ya teman-teman ya, sebelum UTS kita tulis, lalu untuk tugas kelompoknya teman-teman lakukan analisis rasio laporan keuangan, tapi nggak ada yang presentasi ya, cukup dikumpulkan saja minggu depan. Dari mana basisnya adalah dari hasil financial statement yang sudah di requesting ya, jadi semua distorsinya sudah di under gitu ya, baru itu kalian jadikan sebagai basis melakukan analisis rasio laporan keuangan. Nah kalau yang ini tidak perlu dalam bentuk PPT ya, tidak dibatasi juga dalam jumlah halamannya. Jadi diserahkan ke kelompok masing-masing. Ada pertanyaan? Tugasnya? Izin memastikan Bu, berarti nanti yang tugas besok itu yang tadi yang rasio LK dalam bentuk PPT sama dikumpulin yang 3 PPT kemarin itu semua yang telah diperbaiki atau gimana? Kenapa? Untuk yang besok, cukup yang rasionya aja Mbak, nggak usah yang dari awal. Oh iya, makasih Bu. Nanti yang dari awal sampai akhir itu dikumpulnya di UAS gitu ya, dan bentuknya narasi gitu. Jadi untuk besok cukup yang analisis hasil laporan keuangannya saja ya. Baik Bu. Ya, baik, kalau begitu terima kasih ya untuk teman-teman. Mohon maaf tadi sore kebetulan mendadak ada rapat manajemen gitu ya, jadi saya meminta ke teman-teman untuk dimunculkan 30 menit ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berjumpa lagi. Nah, sebelum itu persiapan untuk kuisnya ya. Nanti kita latihan dulu
sebelum menghadapi UTS. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.